semuanya, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teacher Mira Karmila dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Pada video sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai pengertian badan usaha dan jenis-jenis badan usaha. Untuk pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Anda pernah belanja di koperasi sekolah? Koperasi sekolah merupakan salah satu bentuk dari badan usaha. Ada begitu banyak badan usaha yang ada di negara kita. Salah satunya adalah koperasi. Di video kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk badan usaha selain dari koperasi tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi bersama yang berlandaskan atas azas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi ketika kita merupakan anggota dari salah satu koperasi, maka nantinya kita akan merasakan kesejahteraan anggota karena di penghujung tahun atau di akhir periode akuntansi, koperasi nanti akan membagikan sisa hasil usahanya kepada para anggotanya. Contoh dari koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi sekolah, dan lain-lain. Bentuk badan usaha yang kedua yaitu BUMN. BUMN atau singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara atau pemerintah. BUMN ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu Perjan, perusahaan jawatan. Perjan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah, yang mana dia berfokus untuk melayani kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Karena Perjan itu fokus untuk melayani kepentingan masyarakat atau publik, sehingga perusahaan merasa pemasukannya dalam melayani kepentingan tersebut kurang. Oleh karena itu, Perjan tidak lagi cocok diterapkan saat ini. Contoh Perjan adalah PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Saat ini PJKA tersebut sudah berganti nama menjadi PT KAI. Jenis BUMN yang berikutnya yaitu Perum atau perusahaan umum. Sama halnya dengan Perjan, Perum adalah bentuk badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah, namun dia berfokus mencari keuntungan atau profit. Contoh dari Perum ini adalah Perum Peruri, Perum Damri, dan Perum Pegadaian. Namun saat ini Perum Pegadaian telah berubah nama menjadi PT Pegadaian, yaitu masuk ke kelompok Persero. Nah, jenis BUMN yang ketiga yaitu Persero. Persero adalah bentuk badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Selain dia bertujuan mencari keuntungan, dia juga ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari Persero adalah PT KAI, PT Bukit Asam, PT Garuda Indonesia, PT Bank BNI, PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jenis BUMN adalah perusahaan daerah. Dari namanya kita sudah tahu kalau perusahaan daerah adalah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Bentuk badan usaha yang berikutnya adalah BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang.
Jenis BUMS yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini biasa disingkat dengan PO, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang pemilik. Karena PO ini hanya memiliki satu-satunya pemilik, maka untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan tentulah harus dijalankan oleh orang tersebut. Ketika terjadi kerugian, maka orang tersebutlah yang akan langsung menanggung segala resiko yang dihadapinya. Namun ketika perusahaan mengalami keuntungan atau memperoleh laba yang meningkat, maka dia juga sendiri yang akan menikmati hasilnya tersebut. Jenis BUMS yang kedua yaitu firma. Firma itu dikenal dengan istilah FA, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Jadi kita contohkan saja, misalnya ada si A dan si B. Mereka berembuk untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan nama bersama. Jadi perusahaan yang dibentuk itu disebut dengan firma. Mereka secara bersama-sama akan menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jika ada kerugian dan utang firma yang harus diselesaikan, mereka secara bersama harus bertanggung jawab menyelesaikan hal tersebut. Baik itu menggunakan harta yang telah dia setorkan ke dalam perusahaan tadi, maupun nanti menggunakan harta pribadinya. Jenis BUMS yang berikutnya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini kita biasa singkat dengan CV, adalah badan usaha yang didirikan atau dimiliki oleh dua orang atau lebih, sama halnya ketika mendirikan firma. Namun di CV ini terdapat dua sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak-pihak yang aktif dalam mengelola perusahaan, yaitu dia yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Namun sekutu pasif, dia berada di belakang layar, artinya dia memantau si sekutu aktif dalam menjalankan perusahaan. Ketika ada tambahan modal, maka sekutu pasif ini akan dengan segera memberikan tambahan modal. Jadi dia sifatnya hanya sebagai penambah modal perusahaan. Jenis BUMS yang berikutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini biasa kita kenal dengan istilah PT, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang mana modal yang ada merupakan hasil dari persekutuan yang terdiri atas beberapa saham. Jadi di dalam PT tidak lagi uang tunai sebagai modal awal kepemilikan, namun sudah berbentuk saham-saham. Jadi kalau kita menanamkan modal di sana, nanti kita akan menerima bukti kepemilikan, yaitu berbentuk sertifikat saham. Jenis-jenis PT ini ada beberapa. Yang pertama yaitu PT terbuka. PT terbuka adalah PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum atau kepada publik. Contohnya PT Kalbe Farma Tbk. Nah, di belakang nama PT-nya itu diselipkan kalimat Tbk yang menandakan kalau PT tersebut bersifat terbuka. Untuk jenis PT yang kedua yaitu PT tertutup. PT tertutup ini dia tidak menjual sahamnya kepada masyarakat umum, namun hanya kepada segelintir orang terdekatnya saja, seperti keluarga ataupun sahabat karib. Dan jenis PT berikutnya adalah PT kosong. PT kosong ini adalah PT yang telah memiliki badan usaha, akta pendirian, dan izin usaha, namun sudah tidak ada lagi kegiatan di dalam PT tersebut. Baiklah, kita sudah sampai di bentuk badan usaha yang terakhir, yaitu yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang berbentuk hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dalam mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.
Oke, itulah beberapa bentuk dari badan usaha, mulai dari koperasi, BUMN, BUMS, dan yayasan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.